Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan teman gua dari Teknik Industri Undip yang sekarang sedang menempuh kuliah tingkat akhir. Kita perkenalkan dulu sekarang Iya. dengan Arkan. Halo Arkan. Halo guys, salam kenal. Ini dari mana nih kan? Dari Semarang nih ya? Lagi di Semarang nih posisi lo sekarang. Lagi di Semarang gue men, bener. Waduh, mantap, Masih, mantap. masih di Semarang. Masih di Semarang, berarti masih kuliah nih ya? Masih, harusnya sih udah enggak ya. Emang angkatan berapa sih lo? Gue angkatan 20 gue. Bisa diceritain nggak sih kan? Dari Gimana lo ini? awal dari UNJ gitu ya? Lo UNJ kan 19 kan? Yoi. Awal dari UNJ 19 jadi TI Undip 20 tuh gimana sih kan ceritanya kan? Wah, menarik, menarik, menarik. Jadi memang, ini langsung gue ceritain aja nih ya. Hmm, Sip, sip. Jadi memang dari 2019 ketika lulus SMA nih ya, gue itu sebenarnya memang untuk jurusan sendiri, gue memang tertarik sebenarnya teknik. Tapi tekniknya itu lebih ke teknik mesin sebenarnya. Nah, cuman teknik mesin itu kenapa? Karena gue itu senang mobil sebenarnya. Simple aja, gue senang mobil. Nah, gue pikir kan ya udah berkaitan dengan mobil ya paling apa sih mesin gitu kan. Ya gue pikir akan nantinya ke otomotif, nantinya lari-lari keluarnya apa lulus tuh ke otomotif gitu ya kan. Nah, ternyata pas gue cari-cari memang susah gitu men, berat ternyata susah gitu ya. Memang harus orang yang pinter banget gitu lah istilahnya. Kalau main di universitas bagus. Akhirnya sudah lah. Ini disclaimer dulu ya, bukan UNJ nggak bagus sih gitu ya. Cuman memang di sini yang di Jakarta itu ya kalau nggak UI ya kan, UNJ, PNJ, terus ada UPN veteran juga ya kan. Nah, akhirnya sudah gue ngikut semua kebetulan gue ngikut semua waktu itu dan alhamdulillah gue keterima di UNJ waktu itu lulus dari SMA langsung daftar tes tulis waktu itu apa ya mandiri tapi yang tes tulis waktu itu kebetulan jadi ya sudah gue tes tulis alhamdulillah keterima teknik mesin. Nah tapi di sini perlu diketahui dulu 2019 untuk teknik mesin itu dulu bukan teknik mesin murni, bukan teknik mesin yang kalau keluarnya itu nanti kita lulus tuh jadi sarjana teknik, bukan, tapi kita nanti jadi SPD, seingat gue seperti itu ya, karena gue teknik mesin vokasional atau apa waktu itu di UNJ gitu ceritanya. Ya udah, eh, karena gue nggak baca sih sebenarnya, memang kesalahan di situ ya, jadi nafsu ya, lebih ke nafsu, gue sukanya teknik mesin, gue tidak obrolkan dengan orang tua waktu itu. Akhirnya ya udah dari situ gue main daftar-daftar aja keterima seneng pas lihat teknik mesin nyokap gue iseng research ya kan baca-baca kasih tahu ke gue kak kamu lulus nanti SPD bukan jadi sarjana teknik. Ya udah di situ gue mikir wah ini kayaknya nggak sesuai dengan gue gitu ya kan. Akhirnya ya sudah karena nggak sesuai sama gue juga jalanin jadi setengah hati gitu ya kan. Akhirnya udah gue cabut. Jadi untuk 2019 itu seinget gue dulu tuh memang teknik mesinnya si UNJ ini memang dia outputnya nanti jadi SPD seinget gue. Dan waktu itu gue sempat ngobrol juga sama cutting gue. Dia memang bilang kita SPD seinget gue lu gitu. kenapa nggak mau ke SPD kan? Gini ya, gue sebenarnya pertama gini ya, gue nggak paham tentang lapangan pekerjaan ya sebenarnya memang dan maksudnya apakah nantinya harusnya kan memang antara gelar yang kita dapatkan dengan apa yang kita kerjakan nanti di depannya kan harusnya kan berbanding lurus ya gitu ya kan. Hmm. Cuman di sini gue ngelihatnya kalau SPD ya biasanya apa sih? Nggak lain nggak bukan kan biasanya nanti jadi tenaga pengajar ya istilahnya ya kan. Nah di sini gue tidak melihat gue ada bakat mengajar gitu loh dan gue juga tidak ada passion untuk mengajar gitu. Jadi ya udah gue ngerasa ini bukan gue gitu loh. Ditambah memang gue juga apa ya ngelihat pas gue masuk gitu ya. Oh ternyata memang eh, apa yang gue suka kayak tadi gue bilang ya di awal kan memang niat gue teknik mesin kan sebenarnya niatnya ke mobil-mobilan gitu lah istilahnya Hmm. kan mungkin ada apa dan memang sebenarnya ada sih kayak apa ya apa sih istilahnya UKM ya unit kegiatan mahasiswa ya kalau nggak Iya, ekskul-ekskulnya gitu ya. salah itu ya. Nah itu ada sebenarnya mobil listrik ya ada ekskul-ekskulnya lah kurang lebih Hmm. kalau kalau untuk anak SMA nyebutnya ya. Jadi ada
kayak UKM-nya itu mobil listrik sebenarnya, dan satu lagi ada kayak speed karting atau apa gitu sih, gue lupa deh itu. Pokoknya ada yang bagian ngebut-ngebut, yang ngabisin bahan bakar, ada yang bagian untuk menghemat bahan bakar tuh ekskulnya istilahnya UKM-nya. Jadi ada dua. Nah, gue tuh sebenarnya tertarik. Cuman kayak, kata gue ini kalau gue ngelanjutin di sini, gue nggak kuat sama ininya aja nanti, backgroundnya aja nanti. Ketika gue keluar nanti jadi SPD, takutnya ya udah lama kan, udah kuliah, udah susah-susah ya kan. Kebetulan juga UNJ itu walaupun Jakarta, dia kan Jakarta Timur ya, dan kebetulan Mhm. gue itu tinggal di Jaksel yang notabene itu Jaksel mepet Ragunan lah istilah jatuhnya. Jadi cukup jauh untuk menempuh jarak itu gitu, dan gue tidak ngekos kayak teman-teman gue ada yang Jaksel juga, dia ngekos di sana dan gue enggak. Jadi gue ngerasa capek gitu loh, dan akhirnya sudah gue putuskan juga untuk keluar waktu itu. Iya, iya. Gitu Karena sih zaman dulu kan ceritanya. kuliah belum ada online-online kayak sekarang kan. Kita masuk full ya, Senin sampai Bener, Jumat. full 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 offline istilahnya, nggak ada yang istilahnya online online kayak zaman COVID kan, baru yang ada Hmm, mulai-mulai pakai Zoom kayak gini, pakai Teams atau apa iya. gitu. Berarti lu waktu itu ngambil mesin tuh karena didorong oleh rasa apa sih hobi ya? Lu suka hobi mobil. Jadi masuk Iya mesin. bener Tapi bener. lu sekarang masuk industri, kenapa tuh nggak mau menyangkut pautkan hobi lu ke karir lagi kah? Menarik menarik. Jadi ketika gue masuk industri sebenarnya ini sebenarnya kalau untuk teman-teman industri gue nih, mungkin nanti ada yang nonton gitu ya. Sebenarnya udah ada beberapa yang tahu ya. Dan jadi gini, gue itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, gue tuh sebenarnya malah nggak pengen kuliah karena gue lebih pengen langsung. Gitu. Iya, nggak pengen kuliah. Ini orang soal nggak tahu nih. Ini ada, gue tuh bisnis sama dia sebenarnya awalnya. Jadi emang gue tuh nggak tahu ya. Gue lebih ada gairah nafsu untuk bikin bisnis tuh gede sebenarnya, dan gue pengen cepet-cepet buat bisnis aja gitu. Kayak mungkin orang bilang, oh iya bagus gitu bisnis, silakan gitu. Tapi nanti kamu gagal, nggak punya background, pusing, kelimpungan juga gitu kan. Iya, gimana ya, susah ya namanya passion ya. Nah, tapi akhirnya gini, eh gue juga jatuhnya kelimpungan kemarin ya. Jadi 2002, dari 2019 akhir kan gue nggak nyelesain satu semester di UNJ tuh. Gue langsung cabut. Gue tinggalin gitu aja Oh gitu. habis itu udah. Iya, Cabut nggak tiba-tiba paham. aja. Iya, gue parah sih menurut gue. Itu gue yang parah, maksudnya gue nggak pamit apa ke teman-teman gue nggak pamit apa ke cutting gue. Waktu itu gue langsung tinggalin aja, dan ya mungkin ini media juga gue untuk minta maaf kali ya, karena emang bener-bener gue ngerasa sedih juga gue ninggalin gitu aja, karena gue tidak ada masalah apa-apa sama mereka. Tiba-tiba gue lost contact aja, gue di kontak di, ada satu teman gue yang waktu itu ngontek, masuk masuk gue gitu istilahnya. Cabut mulu lu gitu kan. Sebenarnya gue udah malas kuliah gitu waktu itu di situ, dan balik lagi ke apa, ke fast forward ke area 20. Jadi ketika itu kan jatuhnya gue ngikut ke anak-anak yang angkatan 20 ya, yang SMA baru lulus ya. Jadi kayak gue ngikut lagi SBMPTN, gue ngikut mandiri-mandiri yang lain gitu ya kan. Dan itu jujur apa ya, memusingkan gitu ya, frustrating gitu istilahnya itu. Dan ya gue ya balik lagi ke fase ini, jatuhnya kayak nge-gap lah gue, dan itu ya fase stres juga ya, karena kan emang nyokap gue cukup strict ya tentang pendidikan. Jadi kayak gue disuruh untuk kuliah dan segala macam, cuman emang agak rebel juga. Ya udah akhirnya gue punya satu temen SMP gue, itu tuh dia sudah berkuliah di Undip dan kebetulan TI. Nah di TI situ itu gue teknik sebenarnya industri. iya teknik industri. Nah Oh, jadi di situ gue nanya ke dia, sebenarnya nanyanya gue tuh penasaran gimana sih tinggal di Semarang kan. Di Semarang itu kayak gimana gitu. Karena gue kan dari kecil belum pernah ke area Semarang ya, maksudnya ke area Jawa ya, karena kan emang kebetulan background gue sendiri itu kan Sumatera. Jadi paling jauh juga kalau Jawa ya juga Jawa Barat gitu ya, Bandung gitu ya kan. Jadi gue belum pernah menyentuh ke area Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya kan. Paling jauh juga Bali gitu. Itu pun naik pesawat gitu kan. Jadi nggak ngerasain gitu istilahnya di Jawa tuh kayak gimana tinggal di situ. Dan akhirnya gue telepon, gue bilang bro gue pengen ke Undip nih, pengen daftar Undip. Nah kira-kira nih menurut lu bagusnya gimana gitu. Bagusnya planningnya kayak gimana? Karena kan kita kan harus nyusun strategi juga ya, strategi kira-kira jurusan mana yang kita harus taruh di peringkat pertama pilihan kita, peringkat keduanya apa gitu ya kan. Terus juga gue penasaran, kira-kira hidup di Semarang tuh kayak gimana sih antara
harga makanan. Kata orang-orang kan harga makanan di Semarang katanya cenderung lebih murah dan itu valid, itu benar. Kalau pembandingnya Jakarta, benar lebih murah di Semarang gitu ya kan. Dan kosnya gimana gitu kan, kehidupannya di Semarang bagaimana gitu ya kan. Akhirnya gue konsultasi dan sebenarnya agak lucu sih. Jadi pilihan gue tuh sebenarnya tidak ada teknik industri sebenarnya kalau boleh jujur sebenarnya. Jadi gue tuh pengen linjur pas inian. Konyol juga tuh. Jadi gue pengen linjur ke psikologi sebenarnya. Nah ini lucu juga tuh psikologi gitu kan. Cuman memang tidak direstui sama kedua orang tua gue. Akhirnya gue pengen jadi arsitek sebenarnya. Menjadi arsitek. Buset, masih Nah, masa explore dong itu. masih masa explore banget. Bener-bener gue nggak baca, nggak cari tahu lebih lanjut. Gue akhirnya ya udah gue konsul sama temen gue bingung. Ini yang kedua apa ya? Gue konsul itu tadi kan dalam satu telepon yang sama, istilahnya gue bilang, gue pengennya sebenarnya arsitek, tapi gue bingung, menurut lu gimana? Ya udah kalau gitu lu coba teknik industri aja, karena teknik industri kalau berdasarkan dia hari itu sebenarnya peringkat kedua tertinggi setelah kedokteran untuk saintek gitu. Jadi Oh. peringkat susahnya untuk masuk katanya gitu. Nah jadi harapan gue adalah ngambil teknik industri di peringkat yang pertama, pilihan pertama, ketendang dari teknik industri masuknya arsitek sebenarnya gitu men. Jadi Hmm. harapannya seperti itu ya, cuman kuasa Tuhan gitu ya, gue malah dikasihnya ke teknik industri gitu. Dan ya alhamdulillah gue nggak menyesal istilahnya, jujur aja gitu. Terus sekarang tahun keempat, lebih 6 bulan di teknik industri ya. Lagi ngejalanin skripsi Mau sekarang. masuk ke ya Oh, iya. Yang di Tekin tuh belajar semuanya katanya, ya. Elektro, mesin, manajemen juga dipelajarin semua ya. jadi memang benar sih, banyak yang bilang sebenarnya tuh industri itu IPS-nya IPA ya. Jadi kayak kayak gimana ya? Mungkin kayak FEB secara nggak langsung, cuman nggak juga yang kita pure masuk terlalu dalam ke area apa manajerial itu nggak juga kita belajar. Cuman memang itu men, kita nggak belajar itu tuh terlalu dalam. Kita tuh istilahnya belajar cuman untuk mengetahui aja. Kita untuk paham aja materi itu. Icip-icip doang ya. Ya kurang lebih kayak nyicip-nyicip kayak sesendok-sesendok gitu men. Cuman nggak ngabisin satu piring gitu istilahnya. Hmm. Itu yang bikin Tuh. lapangan kerja di Tekin luas sih. Gue kan tiap apply kerja tuh ada aja teknik industri, Hmm. teknik industri. Mantep sih. Tapi kan lu Nah, kalau lihat ya, kalau lihat anak SMA zaman sekarang gitu, yang notabene misalnya kayak lu waktu di UNJ karena nafsu, karena kepengen mesin, hmm. mendingan mendingan mana sih menurut lu? Mendingan jurusan kuliah yang kita suka, tapi Hmm. kampusnya kita pengen banget. Kayak waktu itu kan lu ngambil UNJ kan karena suka teknik mesin, tapi Desperate sih waktu itu nggak ya. suka, nggak apa ya, nggak passion di gelar SPD-nya, nggak bakat ngajar. Terus sekarang lebih nyaman di Hmm. industri undip. Nah tuh antara jurusan sama univ, menurut lu balancingnya gimana tuh? Kalau menurut gue pribadi, setelah gue dapetin dua kampus ini, sebenarnya memang untuk pilihan kampus atau jurusan, kalau gue lebih balik lagi ke diri kalian sendiri. Jadi emang agak susah, gue tidak menentukan jawaban ini sebenarnya. Karena balik lagi ke diri kita. Kita harus passionate juga sebenarnya sama apa yang kita jalanin, men. Memang nanti mungkin bakal di counter gue ya. Kayak tadi lu kan nggak interest ke teknik industri gitu ya kan. Cuman memang setidaknya gue senengnya di bagian teknik. Gue ada seneng itu, gue ada seneng ngegambar teknik, gue yang gue senangin di area teknik industri ini. Jadi nggak serta merta tiba-tiba gue dari teknik mesin. Nah kayak tadi gue sempat bilang gue pengen psikologi, itu kan bener-bener blank banget ya, nggak ada Hmm. background sama sekali gue di situ ya kan. Nah itu yang gue maksud. Jadi jangan sampai jurusan yang kalian cari itu, yang kalian apply ya, atau pilihan kalian itu tidak sesuai dengan passion kalian. Jadi nantinya kalian akan beban dan ujung-ujung malah jadi nanti keluar juga. Iya, Nah, iya. banyak sih kalau menurut gue ya kejadian Iya kampusnya udah bener. bagus sih gitu ya kan, kampusnya udah bagus, kampus grade A, jurusannya nggak cocok, ujung-ujung keluar gitu ya kan, itu Ngundurin bisa diri kan. menurun diri ya kan. Itu menurut Hmm. gue lebih lebih sama kayak gue yang kemarin jatuhnya itu terulang lagi nanti gitu ya kan, sayang aja menurut gue sih gitu. Oh, oke, oke. Nah, Mm-mm. terusnya yang menarik dari lo ya. Mm-mm. Lo kayak gue liat-liat nih pakai Mac nih kuliahnya. Jarang-jarang ada anak teknik pakai MacBook nih laptopnya.
Oh, Kenapa kalau MacBook kan? Oke, jadi sebenarnya kalau MacBook sendiri komputernya itu ada beberapa teman gue juga yang memang pakai MacBook juga sebenarnya memang. Tapi beberapa dari mereka memang dua laptop ya. Jadi ada laptop yang biasa, ada yang iOS gitu. Jadi sorry, yang OS. Jadi memang ada yang Windows, ada yang OS. Jadi mereka punya dua biasanya. Nah, kalau gue pribadi, kenapa gue pakai MacBook gitu ya? Jadi simple sih sebenarnya. Banyak orang kalau misalkan udah pakai handphonenya iPhone biasanya suka berkedok dengan apa ya, biasanya tuh kayak biar Apple ke Apple lagi aja gitu, kayak misalkan kan kita kirim-kirim data itu kan file berkas atau apa kan lebih enak misalkan pakai AirDrop atau apa gitu ya kan, sebenarnya niat awalnya seperti itu. Cuman memang guys, kalau gue boleh saranin gitu ya sebagai pengguna MacBook, anak teknik yang menggunakan MacBook, gue nggak ngerekomendasiin kalian pakai MacBook karena memang ada beberapa aplikasi atau software nantinya yang dipakai ya, terutama di teknik industri itu nggak bisa di download di MacBook, dan ujung-ujung nanti kalian tidak menguasai software itu kayak gua. Jadi ada beberapa software yang gua nggak kuasain gitu ya kan. Jadi ya sayang lah menurut gua gitu. Jadi mending pakai yang normal-normal aja itu. Oh, berarti banyak software-software yang nggak kompatibel ke MacBook ya kan? Betul, banyak banyak banget. Dan lu pakai MacBook as simple karena lu pakai iPhone gitu jadi pakai MacBook biar biar apa tadi? Pakai Biar iya, biar apa ya, biar Apple kayak Apple aja ceritanya sih gitu ya. Eh oh, kalau orang bilang kalau Apple user biasanya sih ekosistemnya lah misalnya kan, karena kayak biasa itu kan dia lebih mudah lah dengan Apple ke Apple gitu ya kan. Ya gue pernah nyoba karena laptop gue sebelum MacBook ini kan Windows ya, dan memang agak hmm. susah aja gitu, harus benar-benar pakai kabel dan segala macam. Dia Bluetoothnya nggak bisa gitu ya kan. Ya ada kendala minor kayak gitulah menurut gue. Oh, tapi lu malah nggak begitu rekomendasiin MacBook Iya, ke jadi nggak anak teknik. rekomendasiin. Nggak rekomendasiin. Sangat tidak merekomendasiin. Oh iya, ngerti-ngerti gue. Terus kalau dari cerita lo tadi kan dari SMA masuk ke UNJ, kuliah di teknik mesin, habis itu Hmm. ikut ujian lagi, sampai akhirnya diterima di Undip, di teknik industri. Kan udah cukup banyak tuh kan ya perjalanannya dari lintas jurusannya, terus ketemu orang-orang barunya, budaya Jakarta, budaya di Semarang. Nah, itu dari Semarang itu budaya itu gimana sih budaya lingkungan pertemanannya, circle-nya, orang-orangnya dari rantauan Jakarta kah atau dari luar Jawa juga ada atau dari mana aja tuh kira-kira kan sampai bisa blend in di teknik industri. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin teknik industri dulu aja ya, nggak usah undip, nggak usah pertemanan lingkar luar gue yang istilahnya di luar undipnya, yang Hmm. Semarang gitu ya. Untuk teknik industri aja, Universitas Diponegoro. Jadi memang di sini itu kita ada banyak banget, guys. Jadi ada yang dari luar Jawa tuh ada. Beberapa banyak dari Medan sih. Dari Medan tuh banyak. Ada yang dari mana ya? Jambi juga sih gue ada. eh dari mana ya? Gue lupa lagi. Dari gue lupa sih posisi pastinya di mananya Kalimantan itu gue lupa. Dia tuh orang mananya. Tapi ada juga. Terus dari Sulawesi singkat gue juga ada. Bali pun ada. Jadi memang banyak guys. Kita tuh benar-benar definisi nyampur banget. Ini kalau yang nontonnya anak SMA. Jadi ketika kalian kuliah nanti dimanapun itu akan dipastikan teman-teman kalian tuh ada yang dari luar daerah kalian kuliah gitu ya. Misalkan kalian kuliahnya di Jakarta gitu ya kan. Dan kalian orang Jakarta, pasti banyak dari luar daerah karena memang gimana ya, namanya kuliah itu biasanya orang nyari yang the best gitu biasanya, yang nyari yang kayak tadi dibilang ya, sebelum kita bahas kayak nyari yang universitas grade bagus justru ketimbang apa jurusannya, biasanya orang nyarinya kayak gitu, dan banyak yang dari luar daerah. Nah, balik lagi ke apa namanya, balik lagi ke eh, gimana cara bisa ngeblend in. Gini gini, jadi untuk teman-teman gue yang asli Semarang, yang istilahnya warga lokalnya di Semarang,
itu kebetulan memang mereka juga nggak yang merasa kayak sombong atau kayak gimana sebagai orang Semarang asli ya. Jadi memang kita enak-enak aja gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Nggak ada yang kita terdiskriminasi. Oh, lu ini apa orang luar Jawa gitu ya kan? Oh, lu orang orang bukan Semarang gitu kan? Oh, justru lu orang Semarang banget. Akhirnya nggak ditemenin tuh nggak ada. Jadi benar-benar kita blend in aja gitu. Dan ya itu sih. Dan memang di sini gue ngeliat ya nggak ada ya inian nggak ada yang nyendiri-nyendiri atau gimana. Memang kalau individualis pasti ya, apalagi kalau udah semester tua kayak gini gitu ya kan. Ya, memang kadang-kadang kita mencari kenyamanan kita sendiri untuk skripsian gitu ya kan. Kayak misalkan mungkin ke perpustakaan sendiri atau ke kafe ngerjainnya sendiri atau gimana. Tapi intinya kok di kala kita sedang ada kelas gitu ya dulu, ya udah kita kerjain kerjain aja dan biasanya juga dibentuk sama dosen itu untuk kita kelompok itu selalu di mix. Jadi nggak akan pernah sama. Jarang sih, jarang eh, ketemu dengan orang yang sama tuh jarang biasanya. Setim yang sama terus orang itu jarang. Mungkin ketemu sama satu atau dua orang dari kelompok yang sebelumnya, tapi nggak akan pernah sama orang-orang kelompoknya. Jadi lu suka nggak suka sama orang itu misalkan gitu ya, lu harus kerja sama gitu. Dah, jadi kalau soal project-projectnya, lu ada apa aja kan dari di Undip nih? Karena Undip tuh TI tuh semua kata dipelajarin kan, psikologi Bener, bener, pegawai dipelajarin, ekonomi tekniknya dipelajarin. bener. Nah, itu udah ngapain aja kan project-projectnya? Oke, jadi gua kebetulan kalau project dari mata kuliah ya. Jadi kan kayak yang udah lu jelasin tadi juga kan memang mata kuliah kita tuh banyak mempelajari kayak dari jurusan-jurusan lain juga sih kalau menurut gue. Jadi bener-bener general banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari tugas besar, kita ngomongin masalah proyekan itu dari tugas besar ya. Biasanya dari mata kuliah itu selalu ada tugas besar. Tapi tergantung mata kuliahnya apa dulu. Nah, di sini sebenarnya sih karena gue orangnya males ya. Jadi tuh gue pengen ngebahas setiap project atau tugas besar dari mata kuliah itu selalu dibuat sama. Jadi supaya datanya tuh sama itu aja gue nggak usah ngambil data lagi, nggak usah apa lagi gitu ya, nggak usah ada effort besar lagi untuk Ya keluarin. itu Jadi konsisten dong justru. Konsisten nggak sih? iya Improvement terus di benar, situ. benar. Sebenarnya kalau kalau orang malas kayak gitu mikirnya, orang malas Oke. gue, orang malas. Hmm. Nah, nah jadi kalau gue pribadi memang gue coba untuk bikin itu sama. Gue coba buat bikin itu tuh sebisa mungkin di setiap mata kuliah gue itu ngebahas satu produk itu gitu loh. Berarti rata-rata projectnya tuh bikin produk ya? Enggak juga, enggak selalu. Cuman memang kalau sejauh gue kuliah kemarin itu ada tugas besar ya kalau project itu gue anggapnya. Ada tugas besar itu dua lah yang bikin jadi produk ya. Jadi ada satu praktikum nantinya di teknik industri itu semester, aku lupa lagi. Kayaknya semester 3 atau semester 4 lah, aku lupa. Lalu masih online dong waktu itu semester 3 masih Hmm? online kan? Betul, betul, betul. Dan itu menyebalkan menurut gue. Itu menyebalkan. Nah, jadi gini, jadi itu ada mata kuliah ya, itu ada praktikum sebenarnya. Nama praktikumnya Prosman. Jadi Prosman itu apa? Prosman itu singkatan dari proses manufaktur sebenarnya, guys. Nah, jadi di situ kita bener-bener nantinya ngebikin produk. Nah, karena kebetulan angkatan gua dan 19 ya, waktu itu, angkatan cutting ya, angkatan atas itu kebagiannya COVID waktu itu. Jadi kita itu tidak menggunakan tools yang sudah disediakan oleh kampus. Jadi kampus gue tuh punya laboratorium itu isinya mesin-mesin bubut, terus mesin apa lagi. Ada satu laboratorium itu. Lo labnya Nah, jadi punya teknik industri atau punya fakultas teknik Undip? kalau punya fakultas teknik gue kurang tahu ya. Cuman itu adanya di gedung TI sih kebetulan. Jadi kalau menurut gue itu kayaknya labnya TI. Hmm, iya, iya, iya.
karena itu emang bener-bener biasanya yang make ya anak-anak TI doang untuk praktikum itu biasanya gitu Iya, oh sih. ya FYI gini guys, itu kalau kan gue gitu main ke Undip kan ya, gue main Hmm. kampusnya dia nih. Itu gedungnya sendiri-sendiri ya kan ya. Teknik industri, gedung sendiri tuh teknik industri tuh. Ntar teknik yang lain tuh beda. Bahkan seberang teknik industri itu bukan teknik lagi, tapi perikanan ya Betul sebelah betul, gedung kan. benar Nah, benar beda benar. sama kampus-kampus lain biasanya itu satu fakultas, satu gedung gitu. Itu terdiri dari beberapa jurusan. Tapi kalau di Undip kemarin sih pas gue lihat, ya kok satu gedung satu jurusan gitu. Emang gitu ya kan ya? Nah, gue jujur juga nggak tahu ya konsepnya sebenarnya di Undip tuh bagaimana gitu. Kenapa dia dipecah-pecah gitu ya istilahnya. Jadi ada gedung dekanat tuh, ada dekanat FT ada satu gitu ya. Di sebelahnya itu gue lupa, sipil kalau nggak salah. Sipil atau arsitektur, gue lupa deh. Pokoknya tuh memang kita mencar-mencar gitu, bener-bener semencar-mencar itu. Jadi nggak ada satu kayak yang lu bilang tadi kan, nggak ada satu gedung khusus kita untuk belajar di situ. Lu teknik apa aja, lu belajar di ruangan itu, di gedung itu gitu loh Oh nggak istilahnya. ada tuh. Paling nggak ada. Jadi Oh, bener-bener ada dulu ya. Jadi gedung yang lu datengin itu mhm. sebenarnya gedung baru katanya. Jadi itu baru ada juga Oh, 2019-an atau sorry, iya 2019 akhir deh kayaknya atau gitu. kapan Masih gitu. baru banget dong. Pantas Hmm. gedungnya kok muda gitu. Gue lihat Iya, ini karena arsitekturnya. jadi temen gue yang gue ceritain itu, dia cerita ke gue dulu tuh sebelum gedung itu ada, itu tuh kuliahnya di gedung kuliah bersama kalau nggak salah. Nah, itu tuh gue nggak tahu, kayaknya dekanat deh. Jadi karena di dekanat itu ada ruang kelas juga sebenarnya di situ. Hmm. Tuh. Oke, mantap banget kan. Berarti kalau kita back to the topic nih, ke pertanyaan yang tadi, soal project-project tadi kan lu sempat spill laboratorium kan, laboratorium di teknik Hmm. industri. Ada mesin-mesinnya tuh. Nah itu Oke. gimana tuh kelanjutannya tuh? Oke, jadi memang eh apa ya, mesin-mesin ini tadi nggak dipakai kan akhirnya kan dari praktikum gue ini kan. Itu sebenarnya gue jujur sangat menyayangkan ya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman gue nggak tahu ya, seneng karena dengan adanya online ini tuh tingkat kesulitannya tuh jadi sebenarnya lebih lebih dikit sebenarnya. Cuman memang yang gue sayangkan karena menurut gue tuh ada ilmu menggunakan mesin yang jadi nggak kita ngerti, nggak kita pakai. Dan gue jujur ya, karena emang gue juga seneng bisnis tadi ya kan, dan menurut gue jadi rugi karena kita nggak make mesin itu gitu. Sementara kita bayar UKT-nya. Nah itu Hmm. menurut gue rugi banget. Mesin-mesin apa sih kayak bubut gitu? Iya kayak mesin bubut, terus ada mesin apa lagi? Banyak sih. Oh, Jujur ya, gue nggak hafal gue karena gue masuk ke situ pun cuman untuk ngeprint biasanya. Jadi oh ada gitu. kayak tempat print di situ. Iya, Heeh. karena lu angkatan 20 kan jatuhnya kuliah sepertiga masa kuliah lu udah online kan ya, sepertiga masa Bener, kuliahnya. bener, bener. Iya. Kan berarti basic lu tuh sebenarnya nggak mau kuliah gitu. Lu mau Nggak, usaha kan. nggak mau gue. Nah, tapi alhamdulillah kesampaian dikasih jalan sama Tuhan gitu lu kuliah gitu. Tapi Bener, sebenarnya basic lu tuh secara cita-cita juga sebenarnya pengen jadinya apa tuh entrepreneur juga, pengusaha. cita-cita ya. Istilahnya kan cita-cita gue ya Oh, itu tadi iya iya bener iya. entrepreneur. Gue pengen coba buat bisnis. Tapi kalau di Undip diajarin kan, tetap dapat ilmu entrepreneurnya nggak sih Diajarin, di TI? ada mata kuliahnya, ada mata Oh kuliahnya. ada malah Ada matkulnya. mata Oh kuliahnya. iya, iya. Karena kalau gue kan di teknik mesin ya itu teknik banget kan, teknik banget nentuin spesifikasi rancangan. Tadi lu kan belajar ekonomi teknik juga, SDM juga. Berarti buat mereka-mereka nih misalkan yang kepengen jadi pengusaha terus masuk teknik industri itu masih relate dong berarti. Nggak harus FEB jurusannya. Iya, bener. Setuju gue. Jadi memang kalau gue sebagai ketika SMA-nya gue sign apa ya, MIPA ya, MIPA ya. Mhm. Itu gue ngerasa teknik industri itu pas lah buat gue saya dengan gue punya cita-cita untuk jadi apa entrepreneur gitu ya. Ya menurut gue dengan data dan mata kuliah yang dihidangkan ya menurut gue oleh si TI ini, yang menurut gue relate bisa terpakai jadinya. Dan ilmu-ilmunya tuh nggak nggak akan lekang dimakan waktu menurut gue. Jadi benar-benar bagus gitu ya program kuliahnya menurut gue ya. Jadi mata kuliahnya gue ngerasa kayak kalau kalian pengen linjur gitu ya, menurut gue agak sayang sih. Karena baiknya ya udah mending kalian sekalian teknik industri aja gitu. Karena di sini juga kita belajar kalau kayak masalah apa
manajerial ya, manajerial kayak gitu kita belajar juga gitu. Dan kita diajarin juga ada mata kuliah bisnisnya juga ada. Itu benar-benar diajarin gitu. Dan menurut gua jujur ya, menurut gue malah merasa lebih untung gue karena di sini kayak yang tadi di awal sekali kita omongkan, obrolkan itu di sini tuh kan mempelajari semua ya. Jadinya ya udah kita tangkap aja semuanya gitu. Sebisa mungkin tangkap aja gitu. Tidak perlu jadi yang terbaik gitu ya menurut gue. Kalau kalau menurut gue nggak perlu jadi yang terbaik, tapi paling nggak kita paham, kita ngerti apa yang kita pelajarin gitu loh. Berarti general banget ya ilmunya. Ilmu teknik General, tapi general. Oh, bener. terus kalau project-projectnya ngapain aja berarti kan? Karena waktu itu kan lu sempat cerita pernah ada collab sama Toyota, bikin produk, dan rata-rata gue lihat tuh seru-seru gitu kan bikin produk. Tapi analisa itu nggak cuma dari sisi produknya juga, nggak kayak gue di mesin, ada sisi bisnisnya juga dari produk itu, terus sisi manufakturnya, itu kan seru tuh. Coba tuh diceritain kan. Oke oke. Jadi eh singkat ceritanya ya, karena kalau dijelasin dari awal kayak panjang banget. Jadi ada mata kuliah sebenarnya lebih ke praktikum sih. Jadi praktikum ini tuh 2 semester guys. Per semester itu 5 modul, jadi total ada 10 modul. Nah Wih. jadi memang kebetulan TI ini, gue nggak tahu apa tekniknya, tapi secara TI sendiri ya teknik industri itu ada kerjasama dengan Astra sih gue dan Astra ini Astra yang Toyota ya, bukan Astra BMW atau apa gitu kan. Jadi memang di sini itu kebetulan kemarin itu ada praktikum di mana kita nantinya akan bikin skenario seakan-akan kita tuh ada di pabrik dan kita bikin mainan. Nah, di pabrik ini itu ada disediakan 2 jenis, sebenarnya ada tiga jenis mobil, cuman basicnya sama guys. Jadi ada Innova, ada Hilux, sama satu lagi tuh ada yang kayak Hiace gitu, cuman modelnya sama, bentuknya sama. Jadi kayak beda kepala, beda belakang, beda kepala lagi gitu. Jadi Itu mainan bener-bener tuh, cuma gitu. mobil-mobilan. Iya bener-bener mobil-mobilan. Skala 1:24 sih kalau Oh. kalau gue kira-kira kayak. Cuman intinya tuh mobil kayak mainan anak-anak banget gitu. Bener-bener di basic lah, basic banget. Partnya pun sedikit sekali gitu. Mhm. Nah cuman memang itu kalau gue yang seneng mobil, gue tahu ini tuh Innova, Innova Reborn. Gue tahu ini tuh Hilux gitu ya. Dan Mhm. memang di ACC sama dosen gue bilang kalau mereka tuh ada kerjasama gitu. Tuh, jadi poster-poster di kelas juga waktu itu ada kayak apa Toyota Way segala macam dan itu bener ada logo Toyota dan segala macamnya Oh, gitu. berarti lu belajar Toyota Way. Gue pernah denger sih Toyota yang cara dia buat nyari ide berdasarkan problem gitu, cara dia Hmm. developing continuous improvement dan lain-lain. Itu diajarin juga. Diajarin, nah, diajarin. Wih, mantap, mantap, mantap. Terus, terus, lanjut, lanjut. Ah, ah. Ada diajarin. Iya, ya yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang kalau sama Toyota ya. Jadi ya udah itu apa eh istilahnya praktikum gua kayak gitu-gitu yang sama Toyota. Cuman memang ini tidak ada produk. Maksudnya tidak ada produk. Outputnya bukan produk gitu. Outputnya adalah kita mengerti bagaimana proses kerja dari suatu industrial gitu ya. Bahan raw material kita harus cari semuanya gitu ya kan. Kita harus cari harganya yang paling murah. Kita harus cari eh, tenaga kerja yang paling murah gitu ya kan. Terus sampai akhirnya nanti itu menjadi sebuah produk yang kita juga harus ngedistribusinya dengan cost yang paling murah gitu. Secara perjalanannya gitu ya kan. Eh, mobilnya juga kita harus pilih. Waktu itu ada pilihan mobilnya terserah kita mau memilih mobil apa gitu ya kan. Jadi ya menurut gue seru sih. Cuman produknya itu bukan produk visi. Jadi produknya itu ya udah sebuah presentasi aja gitu. Semua cuman sekedar data aja kalau menurut gue bilang Mhm. Data tuh tuh. Berarti data. diajarin ini dong, eh, ngambil keputusan berdasarkan data. Nah, itu diajarin nggak tuh kan kayak gitu? Oh iya dong. Iya. Heeh. Pasti Wih, pasti. market research kayak ngambil data, ngolah data, terus ngambil keputusan dari data pelanggan gitu, diajarin juga. Mm-mm, mm-mm, Berarti emang dari awal dia mm-mm. belajar semuanya Iya lah ya. iya benar benar benar. Iya benar-benar. Karena kita kan biasanya kan, ngambil keputusan tuh kan berdasarkan apa ya, insting semata tuh ya. Nah sebenarnya kan yang bagus, yang lebih valid kan pakai data, kita olah datanya, baru nanti kan ngambil keputusan dari situ. Mm-mm. Oke, Setuju mantap sih sih. kan kayak gitu sih. Mm-mm, mm.
Terus project lainnya apa lagi tuh? Berarti tuh kerja sama-sama Toyota dikasih mobil dan kita tuh outputnya tuh adalah Mobil-mobilan, ya mobil-mobilan ya, mobil-mobilan. mobil-mobilan. Kalau mobil mobil beneran. Oh iya Iya. benar. Outputnya tuh adalah tadi rancangan ya, rancangan produksi manufaktur sampai eh, apa sih supply chain ya di situ ya. Supply chain, benar, setuju. Supply Supply chain. chain, supply chain tuh bahasa gampangnya apa sih? Distribusi rantai pasok. Iya, distribusi rantai pasok. Oh. Terus kalau project-project lainnya tadi kan lu sempat sempat spill kalau lu tiap bikin project tuh alatnya sama kan itu lagi itu lagi. Itu Mm. bikin apa tuh kan? Oke, jadi kalau ngomongin yang alatnya sama, jadi alatnya itu namanya tuh turbofan wheel dope. Nah, jadi turbofan wheel dope ini sendiri eh sebenarnya gimana ya? Kalau kalian searching itu pendingin udara untuk sepeda motor sebenarnya. Jadi gue sebenarnya udah punya ide ini udah lama banget, guys. Udah lama banget, udah dari SMA. Nah, cuman gue punya kesempatannya baru pas kuliah semester 5. Awal sekali pas offline ada mata kuliah yang tadi gue sempat mention namanya Rekpro, rekayasa produk, dan itu disuruh bikin produk produk fisik. Nah, ketika dosen itu pertama kali masuk kelas dan dia ngasih tahu itu, teman-teman gue tuh pada pusing kayak, wah, bikin produk nih, bingung ya kan. Nah, ya udah, gue malah seneng. Wah, ini media gue karena jatuhnya kan satu semester itu mata kuliah ini tuh disuruh untuk bikin produk kan. Ya udah, gue jadi seneng dong. Kayak ya udah, gue bikin produk aja gitu ya kan. Nah, balik lagi tadi kayak yang gue sempet ceritain juga bahwa kelompoknya di mix ya, memang milih sendiri, cuman di mix. Ya udah, dengan ketidaktahuan gue dia siapa karena emang baru masuk offline juga ya gitu ya kan, jarang ada interaksi secara langsung via apa Zoom juga gitu ya kan. Jadi ya udah, gue milih random, terus gue setir sebenarnya mereka, gue giring mereka untuk ke opini gue, dan ya udah gue bikin produknya waktu itu, dan produk itu tadi Turbofan Wildo. Hmm. Akhirnya gue bikin mana ya produknya, kayak ada di. Nah, ini deh guys produknya. Wih, gue tau tuh MK1 yang lu pakai penggaris butterfly sama ngambil Mm-mm. botol minum di tempat sampah. Iya, ini sebenarnya apa? Dia ini dari bahannya ya, bahan aslinya itu apa ya namanya? Nampan ya, nampan buat buat naro-naro teh ke tamu gitu tau gak sih kalian? Tapi Iya, iya, lingkaran, iya. tapi lingkaran. Nah, di belakangnya ini bener pakai butterfly gitu. Tengahnya apa tuh tengahnya tuh? Tanggapan ini. Dari apa tuh? Eh, plastik sih ini, gue lupa dari apa. Kayak dari botol deh, seingat gue. Jadi botol yang ukurannya agak kecil, terus gue potong seukuran ini. 2 cm lah ini Wih, kurang lebih. berarti dilatih Tuh. kreativitasnya juga ya. Itu kan from scratch banget ya dari botol, dari nampan, dari butterfly jadi suatu produk turbofan. Bener, Itu kreatif banget sih ngelatih insting kita buat berinovasi ya sebagai entrepreneur ya. iya sih, seharusnya seperti itu ya. Cuman nggak tahu ya, sedikit dari teman-teman gue yang excited sama mata kuliah ini, sedikit. Tapi beberapa Hmm. gue lihat produknya bagus kok. Ada yang sekalinya excited bikin meja anjir dia. Oh, iya ngerti-ngerti Bener-bener meja. banget. Iya, 1 banding 1 tuh. 1 banding 1. Lu Wih, bayangin pas lagi apa? Pas lagi kuliah, jadi waktu itu ada presentasi akhir, kita disuruh presentasiin produknya kan pasti. Dia bawa produknya pakai pickup. hah? Pakai mobil pickup? Iya, Oh pakai mobil gitu. pickup. Iya. Wow, Wah, totalitas wah, banget. wah, Kalau lu bener. ikut itu nggak sih kan PKM-PKM-an gitu, bukan kreativitas mahasiswa, kan Undip kayaknya tuh agak-agak gencat Sempat tuh sempat kayak sempat ikut. gituan. Oh lu ikut sempet. Oh, Sempat ikut. PKM apa ikutnya waktu itu? Apa sih itu yang bisnis 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 itu deh, yang model Canva gitu-gitu deh. Kewirausahaan ya, PKM Ya, kewirausahaan. kewirausahaan ya. Pakai Mm-mm. produk itu lagi, Turbovan lagi yang tadi. Produk itu lagi, produk Wih, itu berarti lagi. multifungsional banget ya, satu mata kuliah bisa dipakai buat PKM juga ya. Iya, idenya itu sih. Kan gue bilang, gue tuh males ya, ngide lagi keluar ide baru ya. Jadi gue Hmm. berusaha untuk bikin ide bagus sekali, udah gue pakai untuk kesekian kali. Tapi itu konsisten, weh. Konsisten mas sebenarnya artinya tuh. Iya sih, konsisten. Tapi kalau buat gue tuh males sih sebenarnya. Males Eh, berkreasi lagi sebenarnya. ngakak. Iya. Kalau Undip wajib ini nggak kan? KKN KKN. Wajib nggak sih Wajib, KKN tuh?
wajib wajib. nggak boleh diganti kan ada univ tuh kayak memegang pak KKN memegang aja. Nah lu wajib KKN ya? eh Kalau kita ngomongin secara undip, gue nggak tahu. Karena kenapa gue bisa bilang nggak tahu? Karena gini, jadi ada satu cerita adik gue Hmm. Oh ya, dia lu undip kan juga ya? kebetulan undip juga, Iya iya. undip juga. Jadi karena adik gue di undip juga, dia itu ngambil jurusan apa informatika. Ada temennya yang dia itu rajin sekali, dia pinter banget kayaknya. Kalau dari ceritanya ya. Jadi dia sering banget magang dan segala macem gitu deh pokoknya. Nah jadi dan dia sering ikut lomba, seinget gue. Oh, Lomba dan menang. Jadi dia nggak ikut KKN, dia nggak mesti ikut KKN. oh gitu. Jadi kayak ya udah, gitu. Iya, jadi ya udah Oh. gitu. Nah tapi kalau di teknik industri sejauh gue yang gue tahu ya, angkatan gue tuh pastinya KKN, angkatan bawah juga kemarin udah KKN gitu ya kan. Jadi gue nggak tahu sih kalau dibilang wajib ya harusnya wajib ya, gitu sih. KKN-nya lu kemana waktu itu kan dapetnya? KKN-nya kebetulan gue waktu itu dapetnya tetap di area Jawa Tengah sih kebetulan, di Tegal gue. Oh Tegal. Iya iya. Lu ketuanya ya? Iya men, kebetulan gue kordesnya. Hanya koordinasi desa. Itu berapa lama kan waktu itu KKN-nya lu kan? Sebulan ada. eh Lupa lagi gue pastinya. Kayaknya 40-an hari gitu deh, Oh sebulan lebih ya berarti ya? bulan 40-an lebih. hari ya? Jadi kalau ngomongin KKN itu sebenarnya menurut gue kisah paling seru ketika gue kuliah sih menurut gue Hmm. ya. Kenapa? Karena gini. Jadi tuh bener-bener gimana ya? KKN ketika gue itu kan KKN itu semester 7 ya. Jadi ketika gue kelar semester 6 itu gue bener-bener malas banget ketika gue denger semester 7 tuh harus KKN. Jadi pas liburan semester kita yang harusnya kita libur, main, balik ke daerah masing-masing mungkin ya. Ini enggak kita KKN gitu dan selama 40 hari dengan teman-teman yang baru gitu. Kita dibentuk sama teman-teman baru dan bukan sejurusan gitu guys. Gitu ya, bukan sejurusan. Kita benar-benar sama ya mulai lagi dari nol. Oh. Jadi tiba-tiba random aja gitu kan dapat tak gitu kan disebutin nanti kita kebagian di area mana Tegal misalkan ya kan Tegal juga kecamatannya di mananya gitu ya kan Mm-mm. kecamatan mana habis itu nanti desanya apa gitu ya kan kita kita dikasih tahu kayak gitu baru nanti kita dikasih tahu timnya siapa aja wah pas tahu tim ya kita langsung coba lihat list nama ya kan tapi kan itu cuma nama dan nggak ada foto ya kita nggak tahu siapa nih namanya ini siapa Irsyad Arkan siapa gitu kan nggak ada yang tahu gitu akhirnya kita inisiatif waktu itu gue sama beberapa teman gue itu bikin grup langsung WA kita ketemuan meeting di salah satu cafe gitulah di sini. Terus ya udah kita tentuin siapa aja jadi pengurusnya siapa aja kita apa ya istilahnya role kita di KKN tuh apa aja gitu kita jadi apa di sana gitu ya kan ya udah dan kebetulan gue dipercayakan oleh teman-teman gue yang tidak tahu gue hari itu karena bener-bener baru ketemuan pertama kali gitu ya kan untuk jadi ketuanya gitu dengan alasan yang menurut gue jujur agak receh sih gara-gara gue nyampe pertama di cafe itu bener-bener pertama gue nyampe iya men gue pertama nyampe karena emang gimana ya kalau menurut gue kalau emang janjiannya jam jam 7 ya gue berangkat setidaknya setengah 7 tuh udah harus di jalan gitu ya kan biar nanti nyampe jam 7 itu pun prepare setengah jam menurut gue itu udah suatu hal yang normal menurut gue gitu ya kan dan gue nyampe pertama ya gara-gara itu akhirnya gue ditunjuk jadi kordes dan tidak menyesal gue karena kan kita mungkin biasa tinggal di kota ya kalau gue pribadi gue kebetulan di Jakarta kayak gue bilang tadi kan itu bener-bener kota semua kita keluar rumah udah gedung sana sini gitu ya kan kita keluar gang aja macet gitu ya kan Iya. nah ini kita kuliah ke Semarang kota juga gitu ya kan walaupun memang nggak yang sepadat Jakarta gitu ya cuma kota juga gitu kan habis itu tiba-tiba kita disuruh ke daerah orang yang kita nggak pernah tempatin kita nggak pernah kunjungin sebelumnya dan itu semua sejauh mata memandang itu pure hamparan sawah jadi Oh. kayak apa ya kayak jalan-jalan menurut gue kayak liburan jatuhnya Hmm. liburan gitu sih menurut gue. Terus kita bener-bener
ya kebetulan disambut baik ya, kita nggak ada selek atau apa, berhubungan baik dengan warga lokal. Kebetulan di situ kita jalan-jalan bareng gitu ya kan kemarin, ada waduk, terus ada ke sungai apa, terus ada ke bukit apa gitu namanya, Bukit Gajah kalau nggak salah, Gunung Mhm. Gajah atau apa gitu lupa gue. Terus ada semacam sungai. Pokoknya kita jatuhnya malah jadi jalan-jalan sih menurut gue di situ. Oh, wih Iya, mantap mantap seru seru seru. Itu soal KKN berarti ya. soal Oh KKN. soal ini kan magang wajib nggak di TI kan? Oke, Wajib magang nggak? wajib sekali. Oh iya sekali Iya, wajib. sekali wajib. KP namanya itu ya. KP, kerja praktik bener. Itu ada mata kuliahnya jatuhnya. Bukan mata kuliah sih, mata kuliah yang nggak ada iniannya. Jadi kayak ngambil SKS sendiri dia nanti. Oh Mm-mm. pas libur semester juga itu KP itu. Iya, jadi libur semesteran gua dari semester 5 ke 6, Heeh. liburan semesternya itu KP. Oh, KP itu kayak magang berarti ya? Bener. Berapa lama kan? Eh 30 hari ya. Bulat sebulan. Oh 30 hari. Nah tuh lu KP di mana tuh waktu itu? Kebetulan menarik juga sih. Jadi gua waktu itu kebetulan lagi gue punya teman waktu itu, dia itu omnya kerja di Pertamina. Nah, ya biasalah gitu ya kan, kita apa kayak mencari untuk supaya bisa, sebenarnya kalau gua pribadi lebih ke ya udah deh gitu karena desperate juga kan. Gue minta bokap gue di Kalimantan, masa ya harus terbang dulu ke sana gitu ya kan. Jadi Heeh. ya udah akhirnya gue tanya dia kira-kira kalau gue ikut join bisa nggak gitu ya kan, dan dia bilang bisa, alhamdulillahnya, terima kasih juga gitu ya kan, gue bisa diajak gitu kan. Akhirnya udah gue eh, kerja praktik di Pertamina waktu itu, Pertamina RJBT ya. Jadi yang di Oh, Semarang misalnya kantornya. hmm. Kalau kerja praktek itu 30 hari ya berarti ya. Wajibnya 30 hari di Undip tuh. Namanya Mm-mm, KP. mm-mm, bener. Oh. Nah kalau magang-magang yang full ya kayak magang yang berapa sih rata-rata 3 bulan gitu atau 6 bulan wajib nggak tuh? Kayaknya lebih ke magang mandiri deh itu kalau kayak gitu-gitu kayaknya. Oh magang mandiri kayak gitu. Mm-mm. Kita Yang nggak diwajibin yang sampai 3 bulan itu enggak sih. oh kalau lu ikutan ini MSIB ikutan nggak? Enggak sih Magang gue, kampus Merdeka. Kenapa enggak tuh? gitu. Karena konversi nilainya susah kalau di TI kebetulan. Jadi gue waktu sempat mau nyoba apa tuh yang eh CIAS ya kalau nggak salah ya. Mhm. Ya itu gue sempat mau nyoba kan. Cuman ketika gue konsultasiin sama teman-teman gue dan denger dari cutting juga katanya agak susah untuk konversinya. Jadi ya udah, gue malas juga jadinya, kayak udah deh gue nggak gue lanjutin. Oh, karena setahu gue tuh angkatan 20 tuh masih agak masa transisi juga nggak sih ke kurikulum Merdeka. Mulai Mm-mm. optimal tuh angkatan 21 ya nggak salah ya. 21 22 Benar, tuh udah mulai optimal kurikulumnya. benar, benar, benar. Gitu berarti. Mm. Kalau MSIB, KKN, tadi udah bahas apa lagi tuh project-project juga kan di Undip. Nah, terus sekarang kan Iya, lu misalkan meninggalkan Semarang gitu kan. Kayak bentar lagi udah ninggalin Semarang. Nah, hal yang amin. paling bikin lu kangen sama Semarang sama Undip tuh apa kan? Semarang. Ini kita berbicara Semarangnya atau Undipnya nih? Semuanya Semarang kehidupan kuliah lu. Jadi even ntar lu balik ke Semarang ke Undip kan udah nggak ada lagi tuh teman-teman lu udah nggak ada. Ah, udah beda pada udah momennya udah habis gitu. Nah, apa yang lu kangenin apa kan? Dari semuanya kotanya Semarang, Undipnya, Gue teman-temannya. kangenin momennya sih. Tapi kebetulan gue sepertinya tidak akan merasa kangen ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena sebagai seorang individu ya, sebagai gue gitu ya, gue selalu menikmati momentum itu. Jadi gue mencoba untuk menikmati lagi susah gitu ya kan, lagi skripsian gitu ya kan. Siapa sih yang seneng skripsian gitu ya kan? Semua orang struggle di skripsian gitu. Dan ya udah, gue menikmati susahnya. KP gue, HP gitu ya kan, bolak-balik waktu itu kan, capek juga gitu kan, istilahnya capek itu pasti ada, dan ada rasa kayak kenapa sih harus ada KP gitu ya kan, kenapa harus ada KKN, apalagi KKN sih menurut gue, ketika pertama kali KKN gue tahu tuh yang ada di bayangan gue kayak KKN Desa Penari gitu kan, kayak bener-bener
apa sih Eh, yang bener-bener ke dalam hutan gitu. ya Sumpah gue berusukan-berusukan ya. iya berbusukan-busukan gitu ya kan. Apalagi juga kita nggak boleh bawa kendaraan ya kan waktu itu. Itu menurut gue wah kacau sih men. Cuman alhamdulillahnya gue dididik untuk sama orang tua gue untuk ya udah kamu nikmatin aja prosesnya karena nanti satu hari nanti kamu akan kangen gitu. Nah supaya gue tidak kangen istilahnya tidak merasa menyesal kenapa gue tidak menikmati proses itu gitu ya kan. Ya udah ketika proses itu berjalan ya gue coba nikmatin bener-bener dan bener-bener gue nikmatin gitu jadi bener-bener ya udah lagi kuliah kelas ya udah gue kelas. Lagi KKN gue KKN gue lagi KP gue kerjain skripsi gue skripsi ya Hmm, sekarang gitu oke sih oke. jadi kalau ditanya apa yang akan gue kangenin gue juga jujur bingung gitu sih karena gue kalau soal Semarangnya gue jarang muter-muter sih orangnya karena gue juga agak sayang bensin juga ya kayak ngapain lah kalau misalkan gue nggak ada keperluan kan ngapain gue keluar keluar gitu istilahnya gitu sih paling kalau dikangenin dari Undip atau temen-temennya ya pasti sih ya sekarang pun gue udah ada lah beberapa temen-temen yang gue kangen juga karena maksudnya kayak dulu kita main bareng gitu ya kan sekarang mereka udah ada yang wisuda udah ada yang balik ke tempatnya masing-masing udah ada yang dapat kerja juga bahkan alhamdulillahnya gitu ya kan dan ya jadi udah nggak bisa ketemu lagi gitu agak sulit untuk ketemu gitu ya kan jadi itu yang paling gue kangenin ya sebenarnya. Tapi kalau secara kegiatannya gue menikmati semua sih, jadi nggak akan gue kangen sih, gitu. Oke oke oke. Kan gue mau nanya lagi deh kan. Kan Hmm. kan gue ikutin manifest Undip kan di Twitter kan. Ya emang Undip Gimana tuh gimana? kampusnya paling viral di Twitter kalau gue lihat ya. Apa-apa Undip lagi, trendingnya Undip lagi. Manifest Hmm. Undip juga rame banget. Dan namanya tuh nganjem kan, antar jemput, Oke, Gojek Undip. Itu apa sih kan sebenarnya? Menarik deh. Kayak gue kampus lain nggak ada deh. gue sebenarnya nggak nggak main ini sih, nggak main Twitter ya. Karena pertama emang gue kurang kurang paham juga cara cara maininnya gimana gitu. Hmm. Nah, cuman emang gue sempat dengar karena teman-teman gue beberapa ada yang sempat ngeanjem-anjem itu tadi ya. Itu sebenarnya singkatan jadi anter jemput anjem gitu ya kan nah jadi memang itu semacam kayak Gojek atau Grab gitu ya kan tapi khusus buat anak-anak Undip dan sekitarnya yang ngikut di manifest itu tadi yang mencari istilahnya mencari eh, dengan harga yang murah kita bisa dapat apa ya istilahnya Tumpangan, tumpangan. tumpangan yang murah gitu ya tumpangan kita perlu tumpangan tapi pengen murah gitu ya udah itu Hmm. aja gitu. Karena kan apa ya modelnya sebenarnya menurut gue ya, bisnis modelnya itu adalah kita tuh mau kuliah juga misalkan kita bawa kendaraan sendiri motor gitu ya Hmm. eh, kan kalau kita sendiri kan istilahnya sayang-sayang kan biasanya kan motor tuh kan berdua ya boncengan nah kayak ya Iya. udah kita kalian nyari temen orang stranger gitu ya di Twitter untuk kita anterin juga jadi ketika kita berangkat itu kita bareng sama orang gitu supaya bensin kita jadi dibayarin juga sama Oh, dia gitu yang supaya nggak searah, sia nyari yang searah gitu ya. betul nyari yang searah. Nah, terus kontakannya gimana dong? Via WA gitu apa ada aplikasinya? Kalau setahu gua itu tuh nanti di DM ya biasanya. DM dulu tuh di Twitter. Hmm. Habis itu nanti biasanya tuker kontak. Biasanya tuker kontak apa? WA biasanya. WhatsApp. Habis itu nanti ya udah di WhatsApp. Kalau misalkan udah langganan kan ya udah biasa lah. Udah chatting-chatting aja lanjut. Oh, bisa gitu berarti ya. Itu ngajem tuh motor doang Bisa. kan? Apa ada mobil doang? Ada Ada mobil mobil juga? juga deh kayaknya. Ada mobil juga deh. Kayak Oh, bahkan Anjem tuh bukan cuma sekedar untuk sekarang setahu gue bukan cuma untuk sekedar ke dari kos ke kampus, kampus ke kos atau ke sekitarnya enggak, tapi bahkan kayak kita misalkan yang teman-teman misalkan dari luar Semarang ke Semarang via kereta gitu ya kan, turunnya di Tawang misalkan gitu ya kan, atau yang naik pesawat turun di bandaranya gitu kan, itu bisa minta jemput juga di sana gitu. Nanti tinggal kasih tahu aja fee-nya berapa ya. Kayak tender sih ya menurut gue. Jadi kayak menang-menangan tender juga, yang harganya paling murah kan pasti yang dipilih sama customer lah misalnya gitu. oh, itu yang ngajem tuh khusus anak Undip aja. Kalau di luar Undip nggak boleh gitu. Nah, gue kurang tahu, maksudnya kriteria untuk bisa menjadi anjem tuh kayak gimana. Tapi kalau setahu gue, itu tidak ada kriteria apa-apa. Selama lu punya motor, lu punya motor, otomatis helm harus dua ya. Kalau menurut gue, Heeh.
helm harus dua untuk lo sendiri pakai dan untuk penumpang lo. Dan kalau punya mobil ya ya udah gitu, nggak ada kriteria lo harus anak Undip atau apa sih kayaknya, karena kayaknya yang ikut di Manfest juga kayak lu bukan ini kan juga ngikut ya. Kalau Iya, misalkan iya. emang tinggal di Semarang juga kalau menurut gue kayaknya ya nggak ada masalah untuk jadi anjem gitu sih, untuk jadi share-sharean juga. Oh, oke, oke, paham Mm-mm. gue kan. Terus kan, Mm. eh kalau apa ya, lebih ke arah saran dari lu nih kan buat anak-anak SMA mungkin yang masuk teknik industri, itu gimana kan? Teknik industri Undip. Oke oke, Tapi masih menarik. agak ragu-ragu nih mereka. Oke, sebelumnya tanyakan dulu sama diri kalian ya pastinya. Kalian tuh bener nggak? Maksudnya masuk ke area teknik dulu deh ya, jangan industrinya dulu deh. Teknik aja dulu gitu ya kan. Kalian ada passionate nggak di sini gitu ya kan? Karena ketika kalian masuk ke teknik itu pastinya nanti akan ada hitung-hitungan, akan pastinya istilahnya tugasnya banyak, itu lebih gimana ya? Banyak tuh semua jurusan pasti ada banyak ya tugasnya. Cuman di sini itu eh, eh, akan lebih berat kayak kita laboratorium tuh bener-bener nge-lab gitu, nge-lab yang kayak tadi. Kalau misalkan gua nggak online kan belajar pakai mesin gitu ya kan, dan mesin itu kan kita harus ada apa ya, jatuhnya kita diajarin dulu sama aslabnya, jadi nggak ujuk-ujuk kita tuh praktikum langsung praktikum aja, kita harus belajar dulu mesin itu sama aslab itu gitu kan. Dan kalian siap nggak, karena itu akan ada waktu lebih lagi gitu. Jadi kayak kalian liburan tuh mungkin kalian nggak liburan gitu ya kan. Tanggal merah gini kayak sekarang gini ya kan, kalian belum tentu bisa liburan gitu ya kan, nikmati itu gitu ya kan. Ya kalian siap nggak kayak gitu ya. Terus apa lagi ya, terus dengan kebijakan-kebijakan lainnya kayak misalkan nanti pastinya udah banyak lah, ini udah rahasia umum, misalkan teknik apa, ada semacam bukan tataran ya, kalau tataran kayaknya agak kasar ya, lebih ke apa ya aneh bahasanya, Apa tuh? eh Pengenalan kampus. ya perkenalan kampusnya tapi yang tingkat jurusan ya, jadi udah Oh, bukan jadi lagi bukan ranah dosen, bukan ranah kampus tuh yang handle ya, kakak tingkat. yang handle kakak tingkat itu pasti akan ada apa ya. Kalau di TI itu sebenarnya kemarin tuh ngomongnya ini sih, eh, kita bahasanya namanya Amarendra ya. Jadi di situ kita nanti dibuat untuk menjadi lebih sigap, lebih bertanggung jawab, karena kan notabene kan kita itu awalnya dari SMA masih disuapin sama guru ya kan, dan ketika kita mulai masuk ke dunia perkuliahan kan sebenarnya dosen juga nggak peduli sama kita gitu. Kayak yang ya udah gitu ya kan. Kita kita aja gitu. Nggak ada istilah apa, dosen tuh ngejar-ngejar kita, nggak ada. Jadi kita sebenarnya lebih disiapin gitu. Jadi kalian jangan langsung baper atau apa, ambil positifnya aja gitu sih kalau menurut gue. Itu positif sih menurut gue, bagus kok. Kayak Amarendra gitu-gitu ada tataran kecil-kecilan gitu, menurut gue oke kok, untuk ngelatih kalian juga supaya lebih solid mungkin ya ke teman-teman juga gitu ya kan. Dan beruntunglah untuk teman-teman yang apa ya, yang kayak Amarendra atau istilahnya perkenalan kampus yang dipegang sama kakak kelasnya itu offline, karena mungkin kalian kesel, mungkin kalian ada marah gitu ya kan, kenapa sih ini soal marah-marahin gitu nih orang gitu ya kan. Cuma percayalah sama gue, itu akan bermanfaat untuk kalian juga sih sebenarnya menurut gue gitu ya. Cuman cuman ya lihat juga ya, kalau kakak kelasnya udah mulai main fisik gitu ya kan, mukul beneran, mukul muka, tonjok balik aja udah gitu ya kan. Kalau Hmm. menurut gue, karena seharusnya itu tidak dilakukan. Kalau misalkan cuma sekedar kayak keras-kerasan ngomong nadanya tinggi segala macam, ya udah dengerin aja, karena percayalah dosen ada yang lebih parah dari itu sih menurut gue gitu. Oh, Iya. iya, paham, paham. Karena kan ini loh kan, baik banget tuh orang ngambil teknik industri, karena Mm-mm. nggak tahu mau kemana ke depannya, nggak tahu cita-citanya apa, masuk teknik industri, jatuhnya main aman ya, ngincer amannya tuh. Ah, ngambil Mm-mm. teknik industri aja, karena ntar lapangan kerjanya banyak. Nah, belajar semuanya bisa kemana-mana nih lapangan kerjanya. Akhirnya mereka masuk teknik industri. Itu baik banget tuh orang kayak gitu kan. Iya sih. Nah, itu sih yang rencananya tuh gimana ya? Dengan adanya video ini di YouTube yang kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan, itu bisa ngasih visualisasi kalau teknik industri di Undip itu kayak gini loh lingkungannya, sistem pembelajarannya. Yang kira-kira tuh ini kemungkinan bisa apa ya, sharing-sharing ya. Semoga bisa ngasih point of view ke anak-anak
adik-adik yang mau masuk teknik industri Undip, dan bisa juga nanti kalau ada anak-anak TI Undip yang lainnya, kalau mau komentar bisa drop di kolom komentar. Itu sih paling Boleh. mantap. Jadi gue harap bisa bermanfaat nih videonya, dan thank you banget kan udah ngeluangin waktunya Mantap banget. ngobrol-ngobrol di sini. Semoga Mana aja. semoga cepet lulus ya, skripsinya cepet kelar. Karena gue tuh ngundang lu ini kan, gue tuh ngundang lu, ya gue ngeliat lu udah 4 tahun lebih di Undip, udah punya gambaran dari semester 1 sampai tingkat akhir nih, tingkat akhir banget. Itu ideal sih, karena alumni juga bukan, dan mahasiswa awal juga bukan. Dia udah tahu lingkungan secara overall tuh, udah ngalamin proyek, KKN, KP gitu kan. Nah itu sih Hmm. jadi gue ngundang lu sih kan. Thank you banget kan. Thank you Oke, banget. bahannya, kesempatannya. Oke guys semuanya. Thank you juga udah nonton videonya. Maaf banget karena banyak kekurangan, masih awal-awal kita. Cuma gue harap ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita sharing-sharing di sini, ngobrol-ngobrol. Dan nanti kita ketemu di video berikutnya. Makanya nanti kasih tahu gue kalau ada video-video apa lagi nih yang bakal gue upload. Atau kalian tertarik buat gue bikin videonya, ntar coba gue buatin. Thank you semuanya. Bye. Bye. See you in next Kapan-kapan. video.